Oke, selamat datang untuk mahasiswa dan mahasiswi semester 5 dan semester 3 bagi yang mengambil mata kuliah administrasi pendidikan pada semester ini. Kembali lagi pada channel YouTube saya pada pembelajaran daring di semester ini. Saya harap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, seperti yang sudah dipaparkan pada RPS yang kemarin saya bagikan kepada kalian, untuk hari ini pertemuan kita sudah mencapai ke pertemuan ke-12. Dan pada RPS pula sudah saya terapkan pokok pembahasan pada pertemuan ke-12 ini masih berkaitan tentang administrasi, di mana pengetahuan tentang administrasi ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun pada pertemuan ke-12 ini administrasinya lebih spesifik kepada administrasi kesiswaan. Lanjut. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya sampaikan tujuan dari perkuliahan ini adalah diharapkan setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian dapat mengasosiasi tentang proses penerimaan siswa baru di sekolah. Terus yang kedua itu pengelolaan data siswa. Selanjutnya pembinaan kedisiplinan siswa. Dan terakhir itu pengelolaan OSIS. Jadi materi pada hari ini tergolong cukup ringan. Jadi kalian hanya cukup mendengarkan paparan saya dan diharapkan kalian dapat mengasosiasi kesinambungan antara penerimaan siswa, pengelolaan data siswa, pembinaan kedisiplinan siswa, dan pengelolaan OSIS dalam sistem pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan atau sekolah dari tingkat dasar sampai menengah. Selanjutnya, untuk pengertian dari administrasi kesiswaan itu sendiri, ini merupakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan siswa, mulai dari kegiatan, data siswa, dari penerimaan siswa baru hingga siswa tersebut lulus. Selanjutnya, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan administrasi kesiswaan. Yang pertama itu ada tentang penerimaan siswa baru, pengelolaan data siswa, pembinaan kedisiplinan siswa, dan pengelolaan OSIS. Yang pertama-tama yaitu penerimaan siswa baru. Untuk penerimaan siswa baru sendiri itu melibatkan beberapa tahap dari awal hingga akhir. Yang pertama itu yaitu tahap pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru ini melibatkan kepala sekolah beserta guru dan staf di sekolah tersebut. Di mana pada pembentukannya itu dikoordinir oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah itu juga yang menunjuk siapa yang jadi ketua panitianya, siapa yang menjadi sekretaris, beserta bagian-bagian yang menjalankan kepanitiaan tersebut. Misalnya guru agama menjadi sekretaris, guru TIK menjadi seksi dokumentasi, guru PKN menjadi seksi konsumsi, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan panitia penerimaan siswa baru ini yang disusun pula pada saat itu yaitu syarat pendaftaran murid baru, formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran, buku pendaftaran, seleksi masuk, serta pengumuman hasil seleksi. Selain itu juga, agar kegiatan ini berjalan dengan efektif, biasanya panitia itu menyusun semacam program kerja yang mencakup kapan kegiatan itu dilaksanakan, terus selanjutnya jadwal kegiatan penerimaan siswa barunya itu seperti apa,
pembagian job desk atau pembagian kerja pada masing-masing bagian yang sudah dibicarakan bersama kepala sekolah tadinya. Selanjutnya kriteria dalam seleksi siswa baru itu seperti apa, penentuan kriterianya. Selanjutnya jumlah siswa yang akan diterima itu berapa. Ini juga didiskusikan dalam pembentukan panitia. Terus sarana dan sarana yang dibutuhkan serta biaya. Selanjutnya menentukan syarat pendaftaran calon siswa. Pada menentukan syarat pendaftaran calon siswa ini biasanya kalau pada sekolah negeri itu sudah ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan. Misalnya untuk siswa SD itu kan dari segi usia minimal itu 7 tahun yang harus menjadi siswa di sekolah dasar. Bila semua anak yang berusia 7 tahun sudah tertampung, maka prioritas penerimaannya diurutkan. Misalnya yang jadi prioritas tuh anak 12 tahun, 9 tahun, 10, 11, dan barulah jika masih ada kuotanya, sementara yang mendaftar itu yang tadinya yang berumur 7 tahun sudah habis, barulah bisa yang misalnya kalau ada pendaftar berumur 6 tahun itu dimasukkan ke dalam daftar murid terdaftar. Jadi untuk sekolah dasar itu kan yang terpenting itu usia pada syarat awalnya. Terus misalnya juga persyaratan untuk masuk SMP atau SMA sederajat, misalnya itu surat keterangan kelahiran, surat kesehatan, SKCK, salinan surat tanda lulus yang disahkan, salinan rapot, pas foto, formulir pendaftaran, dan formulir biaya, dan sebagainya. Intinya dalam menentukan syarat pendaftaran ini biasanya yang berkaitan itu data-data umum gitu, data-data umum dari calon siswa baru. Selanjutnya menyediakan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini kalian sendiri juga kan pernah mendaftar di sekolah dari SD hingga SMA kan. Biasanya formulir pendaftaran itu memang sudah ditetapkan atau berdasarkan arsip dari penerimaan siswa baru sebelumnya. Namun pada zaman sekarang formulir pendaftarannya itu biasanya melalui sistem daring atau sistem online, di mana dalam data tersebut ada nama, asal sekolah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, bangsa, agama, anak keberapa, alamatnya di mana, nama orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaannya apa, nah alamatnya, alamat pekerjaan, keterangan lain, dan sebagainya. Ini biasanya juga melibatkan peran orang tua dalam pengisian formulir pendaftaran ini. Terus yang dilakukan selanjutnya itu pengumuman pendaftaran. Untuk pengumuman pendaftaran ini dilakukan setelah disiapkannya perangkat, peralatan panitia, serta fasilitas lain yang tadinya sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Biasanya ini dilakukan kalau di daerah-daerah mungkin masih pakai papan pengumuman ya untuk pengumuman pendaftaran. Namun pada zaman sekarang di sekolah di kota-kota besar atau beberapa daerah yang sudah menyesuaikan, biasanya bisa menggunakan brosur, pamflet, media massa seperti radio atau surat kabar, dan media lainnya. Dan untuk sekolah-sekolah yang zaman sekarang biasanya juga pengumuman pendaftarannya itu dilakukan dengan Instagram misalnya, YouTube, Facebook, pokoknya media
sosial media yang sekolah tersebut kelola sendiri. Selanjutnya, setelah pengumuman pendaftaran itu menyediakan buku pendaftaran. Kalau buku pendaftaran ini berkaitan dengan pencatatan calon siswa sebagai dasar untuk memperoleh nomor urut pendaftaran yang juga dicantumkan di formulir pendaftaran. Biasanya dalam buku pendaftaran ini memuat nomor urut, nama, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, dan keterangan lainnya yang didapat dari pengumuman pendaftaran tadi. Selanjutnya, ujian. Nah, kalau ujian ini kerap dilakukan pada proses penerimaan siswa baru sebagai di mana hasilnya itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jurusan maupun penentuan kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat anak. Misalnya dalam ujian tersebut terdapat soal yang mengukur intelijensi siswa, potensi dan bakatnya, minatnya arahnya kemana, maka itu semua ditampung dalam ujian ini. Kemudian yang hasil interpretasinya itu memudahkan panitia untuk mengelompokkan mau dibawa kemana arahnya anak ini. Selanjutnya, sistem seleksi. Seleksi setelah dilaksanakan ujian tadi, ini kan ada beberapa yang lulus, ada beberapa yang tidak lulus. Misalnya setelah ujian tadi, misalnya ini berkaitan tentang juga berkaitan tentang daya tampung sekolah tersebut. Misalnya nih, ada sebuah sekolah SMP, dia daya tampungnya itu hanya bisa menerima siswa sebanyak 120 siswa. Namun yang ikut ujian tadi ada 500 siswa jumlahnya. Setelah mengikuti ujian, ternyata yang lulus ujian ini ada dari 500 itu ada 300 siswa yang lulus ujian. Dan pada tahap seleksi ini dipilihlah mengingat daya tampungnya hanya 120. Jadi dari 300 siswa yang lulus ujian tadi diseleksi lagi 120-nya yang bisa menempati kelas-kelas di sekolah yang sudah disediakan. Jadi ini berkaitan dengan daya tampung sekolah juga, makanya dilakukan seleksi. Diambillah mungkin dari yang memiliki nilai tertinggi, memiliki NIM tertinggi, memiliki prestasi-prestasi di bidang tertentu yang kemungkinan bisa memajukan sekolah tempat mereka daftar sekarang ini. Makanya pada sistem seleksi ini prestasi itu sangat dipertimbangkan. Selanjutnya yang terakhir pada tahap penerimaan siswa baru yaitu pengumuman hasil seleksi. Untuk pengumuman hasil seleksi ini disampaikan dan dilakukan itu secara terbuka ataupun tertutup. Kalau secara terbuka itu biasanya melalui sosial media dan sebagainya. Namun ada pula sekolah yang mengumumkan hasil seleksi ini secara tertutup. Misalnya hanya sebatas di sekolah tersebut saja, atau hasil seleksinya itu disampaikan kepada siswa atau orang tua murid yang mendaftar. Jadi tidak sampai keluar gitu pengumumannya. Beda dengan sistem yang terbuka. Nah, selanjutnya ada pengelolaan data siswa. Nah, untuk pengelolaan data siswa sendiri ini terdiri dari data identitas, data kehadiran, dan data hasil belajar.
Untuk yang pertama itu data identitas. Kalau data identitas ini biasanya terdiri dari buku induk dan buku klaper. Kalau buku induk itu di dalamnya itu terdapat data-data siswa secara lengkap, mulai dari nama, nomor induk, jenis kelamin, warga negara, agama, anak keberapa. Ini biasanya didapat pada proses pendaftaran tadinya. Biasanya juga kalau zaman sekarang buku induk itu selain di dalam buku ini biasanya diolah pada bank data di sekolah tersebut atau tersimpan di sistem komputer. Selain buku induk biasanya ada buku klaper. Kalau buku klaper ini tidak selengkap di buku induk data-data identitas siswanya, dan dalam buku klaper ini juga biasanya membantu dalam pembuatan surat, misalnya pembuatan absensi itu berdasarkan buku klaper. Terus data kehadiran siswa. Data kehadiran siswa itu biasanya disebut sebagai presensi atau absen, di mana isinya itu frekuensi kehadiran siswa di sekolah. Biasanya ini juga berfungsi untuk mengontrol kerajinan belajar mereka seperti apa pada periode pembelajaran tertentu. Dan biasanya juga ada sekolah yang merancang data kehadirannya itu per bulan atau per minggu. Nah, selanjutnya pada pengelolaan data siswa juga melibatkan data hasil belajar. Data hasil belajar ini berkaitan tentang perangkat guru ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana pada data hasil belajar ini dia juga merekod nilai-nilai siswa pada mata pelajaran tertentu. Misalnya dari pada pendidikan agama misalnya ya, pada kelas berapa, tahun berapa, semester berapa, itu nilainya diterangkan di situ naik atau tidaknya. Jadi itu apalagi sekarang untuk menentukan kelulusan di sebuah sekolah itu berdasarkan sudah tidak berdasarkan ujian nasional lagi ya. Artinya berdasarkan rekod nilai dari awal siswa itu masuk sekolah hingga menjelang kelulusan. Itulah fungsinya data hasil belajar untuk juga bisa sebagai pertimbangan kelulusan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada administrasi kesiswaan juga membahas tentang pembinaan kedisiplinan siswa. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan ketentuan umum. Biasanya kalau kalian sekolah tuh kan pada lobi sekolah itu kan ada tercantum peraturan. Nah, di situ ada peraturannya bersifat ketentuan umum, kegiatan belajar mengajar, kerapian dan pakaian, larangan, serta sanksi. Kalau ketentuan umum ini biasanya berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum, artinya semua murid atau siswa yang menjadi bagian dari sekolah tersebut harus mengikuti ketentuan umum yang ditentukan oleh sekolah ini. Misalnya, siswa-siswi wajib menjunjung nilai agama, Pancasila, dan nama baik sekolah. Tuh, siswa telah berada di lingkungan sekolah paling lambat 5 menit sebelum jam masuk atau jam 6.55 itu misalnya. Terus siswa-siswi yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk sekolah dan mengikuti pelajaran kecuali atas izin pihak madrasah. Itu contoh ketentuan umum. Selanjutnya, pembinaan kedisiplinan pada kegiatan belajar mengajar ini contohnya siswa-siswi memulai pelajaran dengan berdoa
yang dipimpin oleh siswa-siswi yang berpiket. Itu contohnya. Intinya kedisiplinan selama proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya ada berkenaan tentang kerapian dan pakaian. Ini misalnya siswa-siswi wajib menggunakan seragam sesuai dengan model, bentuk, dan warna yang ditentukan oleh sekolah. Misalnya untuk perempuan pakai rok tidak boleh di atas lutut. Nah, itu kan berkaitan dengan tata cara berpakaian di sekolah tersebut. Berkaitan dengan rambut juga, misalnya rambut harus untuk laki-laki harus dipotong pendek, rapi kira-kira maksimal 3 cm. Nah, wanita untuk perempuan harus memakai baju yang dimasukkan ke dalam rok. Nah, itu misalnya, itu berkaitan dengan kerapian dan pakaian. Selanjutnya berkaitan dengan larangan. Larangan ini biasanya dalam peraturan tersebut identik dengan kata dilarang. Misalnya, siswa-siswi dilarang mewarnai mengecat rambut. Siswa-siswi dilarang membawa barang berupa perhiasan atau gadget ke sekolah. Itu misal larangan. Siswa-siswi dilarang menggunakan aksesoris berlebihan. Nah, itu misalnya. Itu biasanya identik dengan kalimat kalimatnya identik dengan kata dilarang. Tuh. Selanjutnya itu sanksi. Sanksi ini berkaitan dengan konsekuensi ketika siswa tersebut melanggar peraturan yang telah ditentukan yang berada di ketentuan umum, kegiatan belajar mengajar, kerapian pakaian, dan larangan tadi. Dan sanksi ini adalah konsekuensinya. Misalnya bunyinya seperti ini. Apabila siswa-siswi melanggar tata tertib yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi. Nah, seperti itu. Biasanya sanksi itu yang paling ringan itu kan peringatan. Yang paling ringan itu peringatan, yang kedua itu panggil orang tua, terus yang paling berat itu adalah skorsing atau bahkan pemberhentian dari sekolah. Nah, itu biasanya yang terlibat dalam sanksi untuk pembinaan kedisiplinan siswa. Selanjutnya, pengelolaan OSIS. Nah, kalau OSIS ini atau organisasi kesiswaan ini biasanya berkaitan dengan kegiatan kokurikuler siswa. Dia berjalan berdampingan dengan kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti yang kita ketahui, kalau kepanjangan dari OSIS ini sendiri kan organisasi siswa intrasekolah. Nah, pada OSIS ini juga merupakan organisasi yang diakui dan diselenggarakan di sekolah yang memiliki tujuan dan mengatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kokurikuler secara teratur, baik di bawah bimbingan dan pengawasan guru. Nah, kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam OSIS ini? Ini misalnya kegiatan pengembangan pengetahuan dan penalaran. Kegiatan pengembangan pengetahuan dan penalaran ini misalnya diskusi, temu karya atau seminar, bahkan penelitian, karya wisata, penulisan karangan untuk berbagi media, serta percobaan-percobaan akademis di luar kelas. Nah, itu kegiatan yang termasuk pengembangan pengetahuan dan penalaran yang dikoordinir oleh OSIS itu sendiri. Yang kedua itu kegiatan pengembangan keterampilan berdasarkan bakat dan minat. Ini biasanya para anggota OSIS itu melaksanakan latihan kepemimpinan. Pernah kan bagi kalian yang merupakan mantan OSIS di sini juga pernah berkecimpung dalam kegiatan tersebut. Terus Palang Merah Remaja, usaha kesehatan sekolah atau UKS, pramuka, lintas alam, olahraga, kesenian,
berkemah. Nah, itu termasuk kegiatan pengembangan keterampilan berdasarkan bakat dan minat. Itu contohnya yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir itu kegiatan pengembangan sikap. Kalau kegiatan pengembangan sikap ini biasanya kalau kalian pernah menjadi OSIS, tidak jarang biasanya anggota OSIS itu melakukan pengumpulan dana sosial. Ini dilakukan biasanya kalau di sekolah negeri tempat saya mengajar kemarin tuh pengumpulan dana sosial itu dilakukan setiap hari Jumat. Itu yang melakukannya para anggota OSIS yang merupakan siswa itu sebelum memulai pelajaran mereka berkeliling dulu ke seluruh kelas menggalang dana secara sukarela dari teman-teman mereka. Nah, selanjutnya peringatan hari-hari besar nasional. Nah, ini juga biasanya para anggota OSIS itu dikoordinir oleh guru-guru yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir peringatan hari besar nasional, misalnya hari keagamaan, hari ulang tahun daerah tersebut. Nah, itu biasanya kegiatan tersebut dikoordinir oleh OSIS. Terus peringatan hari-hari besar keagamaan. Nah, hari-hari besar keagamaan kita tahulah biasanya, apalagi kalau ke sekolah keagamaan itu hari-hari besarnya. Kalau dalam Islam kan biasanya Maulid Nabi dan sebagainya, itu dilaksanakan kegiatan yang menjuru kepada keagamaan tersebut. Selanjutnya bakti sosial. Biasanya bakti sosial ini dilakukan setiap akhir semester, biasanya kelas meeting itu, biasa ada sekolah yang seperti itu. Terus yang terakhir itu membantu masyarakat yang terkena musibah. Misalnya di daerah sekolah tersebut ada yang terkena bencana misalnya, maka OSIS ini di bawah naungan guru dan kepala sekolah, dia menggalang dana untuk masyarakat yang tertimpa musibah tersebut. Atau bahkan jika ada salah satu siswa yang terkena musibah, misalnya orang tuanya meninggal atau sebagainya, biasanya OSIS ini melakukan penggalangan dana bantuan sebagai tanda bela sungkawa atau empati terhadap teman yang terkena musibah tadinya. Jadi cukup di sini pembahasan mengenai administrasi kesiswaan. Jika kalian ada yang belum jelas atau rambang, bisa dikomunikasikan di komen ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang diskusikan, jadi diskusinya itu tidak mesti saya yang harus menjawab. Jadi teman-teman lain yang merasa mengerti atau paham bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman yang diberikan tadinya. Dan khusus untuk pembahasan ini, jika ada kekurangan atau kelebihan yang saya ucapkan pada pembahasan ini, saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Saya akan sebagai dosen saya akan selalu memperbaharui pembelajaran saya, terutama pada pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran daring ini. Tentunya saya juga perlu dukungan kalian untuk melihat seberapa besar kemajuan yang kalian alami dengan metode yang saya terapkan ini. Jadi untuk partisipasinya untuk yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk kalian semua, sehat selalu. Amin. Selamat siang.